Ini atau Pak Bakri ini sering digadang-gadang masalah Lapindo. Dikit ini Lapindo, dikit ini lumpur. Itu piye, Bang? Jadi kalau perusahaan itu melakukan pengeboran pada satu daerah di Sidoarjo, kemudian setelahnya gempa di Jogja, maka 3 hari setelah gempa 150 meter dari lubang yang digali, bukan dari lubang yang digali, 150 meter dari lubang gali keluarlah lumpur dan kemudian berbarengan dengan air. 150 meter itu 1,5 kali lapangan bola. 1,5 kali lapangan bola gitu. Itu munculnya jauh gitu. Sama seperti munculnya di Jawa Tengah, di Wonosari, atau kemudian yang sampai sekarang sudah 40 tahun tidak berhenti. Sama seperti di daerah Porong yang dekat lapangan terbang Juanda tidak berhenti. Kemudian sama seperti di Madura, semuanya itu berada di bawah patahan yang namanya sesar Watu Kosek gitu. Jadi kemudian ributlah orang, ribut karena ada Bakri di sana, dimintalah Bakri bertanggung jawab. Saya mengatakan bahwa saya tentu akan bertanggung jawab, tapi bukan ganti rugi. Pergilah ke pengadilan. Ke pengadilan, ibu saya sebelum ada keputusan mengatakan, kamu mesti kasih mereka sebagian rezeki kamu. Saya bilang saya nggak salah. Dia bilang nggak peduli salah atau benar, pengadilan memutuskan kamu menang atau kalah, bantu mereka. Mereka nggak punya apa-apa, kamu punya banyak. Gitu. Akhirnya pengadilan Mahkamah Agung 2 kali. Yang pertama pengadilan tinggi dengan kasus lain, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa Lapindo tidak bersalah. Tapi kemudian apakah jual beli itu kita stop? Tidak. Jadi sifatnya jual beli karena saya tidak salah. Jual beli, saya membeli tanah dan bangunan di daerah itu, di daerah lumpur dan tanah yang terendam lumpur itu dengan 20 kali NJOP. 20 kali NJOP. Jadi kalau 20 kali NJOP artinya begitu dibayar 20%, yang punya langsung dapat 4 kali NJOP. Karena itulah maka kalau kita tanya di Sidoarjo itu siapa yang paling populer, jangan tanya yang di Jakarta, tanya di Sidoarjo. Jawabannya yang paling populer adalah ARB di Sidoarjo. Jadi mereka mendapatkan, kita buatkan rumah. Rumah itu dalam real estate. Dan sekarang banyak yang punya uang simpanan, naik haji, pergi umroh. Pada waktu pertama-tama memang kurang bagus. Karena beli jam Rolex. Banyak sekali yang beli, tiba-tiba dapat duit beli jam Rolex gitu. Benar, nggak perlu dapat 2-3 beli jam Rolex gitu. Nah setelah itu, proses ini berjalan, sekarang tinggal kurang lebih 800 miliar. Berapa yang sudah dikeluarkan? 9 triliun. Dari mana yang 9 triliun? Lapindo itu perusahaan kecil. Tadinya, jadi kalau perusahaan kecil, itu dia tidak bisa membayar. Perusahaan kecil itu yang memiliki siapa? 51% Energi Mega Persada, yang dimiliki 30%-nya oleh Bakri Brothers, yang dimiliki lagi 30%-nya oleh keluarga Bakri. Artinya keluarga Bakri mempunyai 9% dari 51% Lapindo. Jadi Lapindo itu oleh keluarga Bakri berapa? Hanya 4,5% dimiliki oleh Bakri. Hanya 4,5%. Paling gampang pada waktu itu gimana?
dibangkrutkan aja Lapindonya. Karena Lapindo nggak bisa bayar, dibangkrutkan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab pada jumlah saham yang dimilikinya di perusahaan itu. Karena Lapindo perusahaan kecil, barangkali tanggung jawab dari keluarga Bakri hanya 5 miliar rupiah saja, gitu. Tetapi kita tidak bangkrutkan karena pesan dari ibu saya itu. Ya, akhirnya kita beli tanah itu, kita beli, dan kemudian bahkan waktu mau lucunya pada waktu mau bayar, ayo mana sertifikatnya, ada, kita bayar. Mana yang punya? Terus Pak saya nggak punya sertifikat, punya apa? Girik, bayar. Terus Pak saya punya apa? Punya petok A, petok B, bayar. Pak saya punya tanah di sini, buktinya mana? Nggak ada Pak. Akhirnya gimana? Dia ngotot tetap punya. Kita pakai sumpah pocong. Betul. Saya nggak bohong. Jadi akhirnya gimana? Karena ngotot, dia bilang, oke berani sumpah pocong? Berani sumpah pocong. Ayo sumpah pocong. Dan baru kita bayar. Waktu sumpah pocong itu 80% mundur. Gitu. Nggak berani. Yang 20% berani. Bener apa enggak? Wallahu alam. Tapi dibayar. Sekarang tinggal kira-kira 800 miliar sudah dibayar, 9 triliun bukan dari uang Lapindo. 9 triliun itu uang dari keluarga Bakri. Itu. Jadi kalau saudara-saudara lihat, tahun 2008 keluarga Bakri menjadi orang terkaya di Indonesia. Pada saat sekarang masuk hitungan aja enggak. Ya. Pasti lebih baik daripada kebanyakan orang. Tetapi kalau di dalam 100 orang-orang terkaya di Indonesia udah nggak masuk lagi. Jadi memang ya nggak apa-apa. Toh pokoknya ibu saya perintah, kita laksanakan. Sampai kita sekarang kita laksanakan. Tapi apakah Ardi, apakah kalau kita bayar pada akhir tahun ini seluruhnya 800 miliar lagi? 800 miliar sekarang bulan 6 bagi 180 hari berarti kurang lebih sekitar 5 miliar satu hari. Saya mesti bayar dari kantong pribadi 5 miliar satu hari gitu ya. Untung bukan kantong saya. Amin. Nah, terus apakah akan stop? Kalau udah lunas jual belinya, itu aktenya jual beli. Kalau udah lunas apakah stop? Nggak akan stop. Karena Abu Rizal Bakri mencalonkan diri jadi presiden, pasti akan terus dibawa, akan diserang oleh orang-orang politik, diserang oleh satu lawan, pasti serang. Muncul ini udah selesai, dia bilang ini belum selesai, apalagi. Nah, sekarang yang di koran-koran tentang APBNP 2013, ada uang untuk Lapindo, ya wajar. Karena yang menjadi jual beli itu adalah hak di dalam peta terdampak. Satu peta pada waktu asal ada di genangi air itu seluruhnya dibeli oleh kami. Tapi yang di luar tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kami. Itulah yang kemudian dipersoalkan lagi oleh orang-orang politik. Seolah-olah ada deal antara saya dengan SBY. Nggak ada urusannya. Itu memang tanggung jawab pemerintah. Di Azerbaijan, negara Azerbaijan yang terbesar, lumpur segini keluar. Begitu keluar lumpur, langsung dibikin menjadi daerah berbahaya, menjadi daerah operasi militer. Di Indonesia tidak. Karena itu sebagian yang di luar peta itu tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi tapi tetap aja meskipun saya udah jawab kemarin ditanya Pak ini ya nggak ada urusannya, wajar aja pemerintah, gempa bumi aja pemerintah nanggung gitu. Jadi wajar seperti itu, saya katakan begitu. Tapi orang tidak pernah peduli. Tapi kita berjuang terus. Allah itu tidak tidur. Ya, Gusti Allah itu mboten sare katanya. Ya orang-orang itu. Saya kira itu, Ardi. Wah, cukup jelas Bang kalau masalah Lapindo ini. Gimana teman-teman, cukup jelas masalah Lapindo. Tapi Bang,
patah tumbuh hilang berganti. Lapindo mati ada Bakri Life. Ini bagaimana Bang? Apakah ini sama juga kasusnya tentang Lapindo? Bakri Life ini juga digadang-gadang juga untuk menjadi penjegal nomor 1. Sama aja. Jadi begitu nggak bisa bayar, udah bukan punya Bakri sebagian besar, kita tanggung jawab. Bayangkan waktu Lapindo itu saya terus belum sampai 51% punya energi Mega Persada, 49% punya 2 perusahaan. Yang pertama namanya Medco, yang satu lagi namanya Santos. Medco itu perusahaan Indonesia, Santos itu perusahaan Australia. Santos untuk dia tidak ikut dalam jual beli tanah bangunan itu, dia bayar sama kita 20 juta dolar. Ya, kira-kira sekitar 200 miliar dibayar kepada kita. Kita keluarkannya sudah berapa, 9 triliun, 9.000 miliar. Mereka kasih itu bayar. Medco tidak mau tanggung jawab, akhirnya saya beli sahamnya seharga $1 pada waktu itu. Seperti itu. Jadi tanggung jawab orang saya ambil, karena perintah ibu saya, tanggung jawab saya ambil 100%, pemilikan saham hanya 4,5%, tapi keluarga menanggung 100%. Gitu. Demikian pula Bakri Life sama. Bakri Life lebih murah, lebih gampang, karena tinggal berapa, saya kira 250 miliar, kira-kira segitu. Tentu kita akan bayar sesuai dengan schedule-nya. Gitu di. Tapi akhirnya siapa yang tanggung jawab lagi? Keluarga Bakri lagi gitu. Orang semua teman-teman saya bilang setelahnya hukum itu turun bahwa kita nggak bersalah, Bakri suruh klaim ke pemerintah. Mana 9 triliun kembalikan pada Bakri. Saya katakan tidak, itu biarkan saja karena itu perintah ibu saya. Begitu Pak Ardi.